warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, mengawali ceramah subuh kali ini, saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah, yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sekalipun air laut itu dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, air laut itu sudah kering, nikmat Allah belum selesai kita tuliskan. Dari perspektif ini, itulah sebabnya Allah mengatakan, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang bisa kalian dustakan? Kita tidak lupa pula mengirimkan salam, salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi role model bagi kita semua, menjadi tauladan, menjadi contoh. Dari perspektif ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad diutus untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di permukaan bumi. Jemaah sekalian, kemarin Prof. Patabundu menelpon saya meminta kesediaan untuk mengisi perbincangan keagamaan sekaligus juga dilanjutkan dengan diskusi. Dan kebetulan pada subuh hari ini ada waktu, jadi saya langsung bilang besok subuh Prof. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu di tempat yang sangat mulia ini. Ini saya merasa bangga sekali karena baru pertama kali memasuki wilayah ini dan sekaligus di masjid ini, Prof. Kebetulan anak saya kuliah di UNM di depan itu, dan saya minta beliau untuk mengantarkan saya, dan alhamdulillah tidak susah juga rupanya untuk mendapatkan masjid kita yang tercinta ini. Masya Allah, jemaahnya amat sangat luar biasa, dan kelihatannya memang ini sering dilakukan pengajian rutin, Prof, ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tanggal 22 Maret 2024, bagi yang memulai puasa pada tanggal 11, hari ini sudah hari ke-11. Tapi yang memulai puasanya pada tanggal 12, berarti pada hari ini hari ke-10, hari ke-11 ya, hari ke-11, berarti hari ke-12 dan hari ke-11. Kalau
Imamul Ghazali mengatakan bahwa kalau perjalanannya menghampiri pertengahan itu, hati kita mulai bening. Hati kita sudah menanggalkan debu-debu yang menempel di dalam kalbu kita. Dan akhirnya kita masuk di dalam ruang, di dalam suatu hati atau kalbu yang mencerminkan cahaya yang bersinar. Dan oleh karena itu, izinkanlah pada kesempatan ini saya mengangkat satu judul, menangkap suara hati. Judul ini perlu kita bicarakan karena dalam perjalanan atau perjuangan kita melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ini ditentukan oleh hati. Kalau hati kita sudah mulai bening, rasanya perjalanan puasa akan terasa nikmat. Semakin kesini, semakin hari, semakin bertambah waktu, semakin bertambah sampai kepada titik akhir, semakin nyaman rasanya. Ini karena hati mampu menerima amalan-amalan kita, mampu kita secara ikhlas meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau hati kita belum terasa bening, itu berarti bahwa kita merasa berat untuk melaksanakan puasa. Semakin kesini, semakin hari, semakin merasa terbeban. Ini tergantung dari hati kita. Pertanyaannya, apakah kita semakin hari semakin merasakan kenikmatan, ataukah semakin hari semakin merasakan terbebani? Itu terpulang kepada hati kita masing-masing. Jemaah sekalian, saya ingin mengawali pembicaraan ini dengan sebuah pernyataan klasik dari ilmuwan zaman dulu yang sering digunakan oleh dunia saat ini, yang bernama Aristoteles. Dia berkata begini, educating the mind without educating the heart is no education at all. Ini mohon maaf Pak, bahasa Inggris ini dia gunakan. Prof kata dulu mohon maaf ini, ya beliau sudah mengetahui apa maknanya, tapi saya sedikit memaknai ungkapan Aristoteles ini. Mendidik otak, mendidik pikiran. Jadi educating the mind without, tanpa educating the heart, tanpa mendidik hati, sama dengan tidak ada pendidikan sama sekali. Berapa banyak orang pintar, berapa banyak orang hebat, tetapi kalau hatinya tidak terdidik, kalau hatinya tidak bening, seperti kata Imam Al-Ghazali tadi itu, maka kepintarannya, kehebatannya akan digunakan untuk sesuatu yang buruk. Kalau kita mengamati realitas kehidupan kita saat ini, betapa banyak orang yang terpukau atas kehebatan, atas kepintaran orang. Ketika diberi kepercayaan, dia hianati. Berapa banyak orang yang pintar, berapa banyak orang yang hebat, dikasih jabatan, dia hianati.
Pikirannya jabatan, kehidupan duniawi itu, kemewahan duniawi mampu menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasaduhu kullu ala wahiyal qalb." Ada suatu segumpal darah di dalam jasad manusia. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Tapi jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan kita. Itulah Allah. Kalau ini memang masuk di dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita artikan hati. Tapi sebenarnya bukan hati itu kau. Jantung. Sama dengan kalau bahasa Inggris itu, bahasa Inggrisnya heart, ya diterjemahkan dengan hati. Love biasa diterjemahkan. Padahal itu kalau heart attack itu serangan jantung. Jadi jantung itu sebenarnya. Jadi sebenarnya hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih. Perawinya orang yang pertama kali, sahabat yang pertama kali menerima hadis ini namanya Nu'man bin Bashir. Nama lengkapnya itu Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Ini Nu'man, sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir ini baru lahir pada tahun pertama hijrah Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, dia baru berusia 9 tahun. Tapi bagi Bukhari Muslim, dia mempercayai hadis ini sebagai hadis sahih. Sebab orang Arab pada saat itu, jangankan umur 9 tahun, umur 7, 8 tahun orang sudah menghafal Al-Quran. Nah ini juga anak-anak kita. Kalau kita nonton televisi itu, kalau kita lihat itu anak-anak yang menghafal umur 5 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun, umur 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Sehingga Bukhari dan Muslim mempercayai bahwa Nu'man ini apa yang dia katakan itu bisa kita ikuti. Dan ternyata memang Nu'man itu akhirnya menjadi salah seorang gubernur Kufah pada saat itu. Jadi salah seorang gubernur pada usianya yang 40 tahun. Nah sekarang hari ini yang kita pilih jadi pemimpin itu, undang-undang kita sudah diubah bisa 25 tahun. Tapi kalau itu bisa, kenapa Rasulullah SAW mencontohkan nanti umur 40 tahun itu baru bisa? Mohon maaf sedikit menyinggung masalah itu karena menjadi fenomena umum juga. Kita kembali kepada masalah hati, jamaah sekalian. Masalah hati. Kita biasa dengar itu kawan-kawan kita atau jamaah-jamaah sekalian mungkin pernah mengatakan, wah itu baik sekali. Itu menggambarkan bahwa sosok seseorang yang bisa dijadikan panutan karena hatinya baik. Sekalipun mungkin kita tidak pernah menyaksikan kebaikan hatinya itu secara berulang-ulang, tapi kita melihat dari segi wajahnya, dari segi penampilannya, dari segi perilakunya, akhlaknya, menunjukkan seseorang itu baik. Tapi biasa juga kita dengarkan,
busuk hati. Busuk hati. Sekalipun kita mungkin tidak pernah kita mencium bau jari api ini, tetapi sering diungkapkan bahwa itu busuk hatinya. Hati-hati. Nah, apakah memang ada hati yang busuk? Ada yang hatinya baik? Itu yang kita coba bedah pada kesempatan ini. Kalau kita membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ya, ayat ke-10, mohon dicek kembali. Allah ketika menutup pintu hati manusia, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawatun wa lahum adzabun. Jadi kalau Allah mau menutup hati orang itu tidak bisa masuk lagi, terkunci. Ini kalau orang kafir. Nah, kalau Allah yang sudah mengunci hati manusia, sekalipun kita memberitahukan sesuatu yang baik, sama saja dengan ketika kita tidak memberitahukan. Tidak ada perubahan sama sekali. Jemaah sekalian, jangan sampai kita memiliki hati yang mati seperti ini. Inilah sebenarnya hati yang busuk itu, karena kalau sudah mati pasti busuk. Itu nih tadi yang dibilang hati busuk itu hati, berarti hatinya sudah mati. Hanya jasadnya yang kita lihat di hadapan, jadi hatinya tidak mampu lagi menangkap sinyal yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan berbicara bagaimana itu hati yang mampu menangkap sinyal itu. Nah, ada lanjutan ayat berikutnya itu. Allah juga berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Dan Allah menambah penyakitnya itu kalau dia tidak bertobat. Ini kalbun marad. Jadi hati yang sakit. Jemaah sekalian, banyak sekali kita temukan itu hati yang sakit. Di dalamnya itu ada penyakit. Penyakit apa itu? Ini kalau kita marah, jengkel, itu sedang ditempati oleh penyakit. Sedikit saja rasa marah yang timbul di dalam diri kita, itu dia menempati kalb yang sakit tadi. Ada rasa jengkel, ada rasa iri, dengki, itu penyakit semua. Terlalu membangga-banggakan diri, seolah tidak ada orang yang hebat selain dari dia misalnya. Ini juga hati sedang sakit. Kita marah. Semua kita pernah mengalami. Saya pernah dalam suatu kesempatan, Bapak dan Ibu, jemaah sekalian, saya mau pergi berenang, biasanya di Kusum, atau biasa tempat berenang saya itu di Tanjung Merdeka. Tidak mampu lagi ke Kusum. Tapi malamnya saya persiapkan pakaian renang saya, disiapkan baju, celana, nah sepatunya juga sudah disiapkan. Tapi baju yang saya siapkan itu di kursi agak sedikit basah begitu. Jadi akhirnya ketika saya tidur, ternyata anak saya wanita itu yang memindahkan supaya baju saya itu cepat kering, supaya dia simpan di dekat AC. Lalu
subuh-subuh, habis sholat subuh, saya mau pergi. Tidak ada pakaian yang saya sudah sediakan itu. Akhirnya saya panggil anak saya yang laki-laki, tidak ada yang mengakui, tidak tahu. Akhirnya dengan sedikit marah, saya keluar dari rumah. Ya, namanya saja kalau lagi sedikit marah ya, kurang terkontrol. Tapi saya menjemput seorang kawan saya, Prof. Kata dulu tahu itu Pak Dr. Nur Asik. Saya ke rumahnya Pak Dr. Nur Asik untuk menjemput beliau. Tapi dari arah keluar Syekh Yusuf itu harus belok kanan. Tapi saya bilang dalam hatiku, saya mau putar di sini deh. Nanti saya turun jalan kaki ke rumahnya Pak Nur. Saya belok baru saya mundur. Langsung saya tabrak itu tiang di belakang. Akhirnya lampu di belakangnya itu pecah. Berapa itu harga lampu itu, jemaah sekalian? Harganya 3 juta. Berapa itu harga baju yang saya marahkan tadi itu? 30.000. Harga 30.000 karena kita tidak kestabilan hati. Akhirnya kita mengorbankan. Inilah hati yang sedang sakit. Nah, terkadang kita tidak bisa mengontrol, terutama rasa marah. Apalagi di dalam lingkungan rumah tangga misalnya. Ibu-ibu kadang sudah capek-capek memasak. Kadang tidak ada benarnya. Kalau asin ini sayur. Padahal ibu juga mungkin dia mau membantah sedikit. Oh asinkah? Padahal hanya sedikit garamnya. Berarti garamnya lain daripada yang lain. Adakah garam yang tidak asin? Jadi hal inilah yang sedikit membuat keributan, dan persoalan yang sedikit lama-lama jadi besar. Bahkan ada yang membawa kepada perceraian hanya karena faktor yang sedikit sekali. Dan ini karena kita tidak mampu menata atau hati kita sedang sakit. Hati-hati jemaah sekalian, memang bulan puasa ini adalah bulan yang di dalamnya itu kalau kita bertobat, kita bermohon kepada Allah untuk mengampuni segala penyakit hati, untuk diangkat dari kita, insya Allah akan mengabulkan. Bagi yang mau meminta, tapi kalau yang tidak mau meminta, ya itu sudah menyadari, dia tidak bisa menyadari bahwa dia memang hatinya lagi sakit. Ada yang tidak menyadari. Nah ini bahayanya kalau kita memelihara rasa marah, rasa dengki, rasa iri hati, rasa sombong, angkuh. Itu yang pertama. Sekarang kita akan berbicara tentang hati yang bisa menangkap sinyal dari Allah. Ada juga yang disebut dengan qalbun salim. Tapi ada juga hati yang berpikir. Kalau kita membaca surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam ayat ini ada kata dzikir. Kalau Kementerian Agama itu menerjemahkan kata dzikir itu sebagai apabila dibacakan, tidak dzikir. Tapi
Tapi sebenarnya makna dasarnya itu mengingat. Apabila diingatkan tentang nama Allah, jadi ciri orang yang mukmin itu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini wajah hati yang getar. Ketika mengingat Allah langsung ada getaran. Getaran itu menunjukkan itu hidup, life. Kalau tidak bergetar menunjukkan mati. Jadi kalau mau menguji hati itu, apakah bergetar ketika mendengar azan, mendengar bacaan Al-Quran misalnya, apakah ada getaran? Kalau tidak ada getaran, hati-hati. Berarti hati kita dalam keadaan sakit, atau mungkin juga dalam keadaan mati. Jadi kalau kebetulan Prof. Agundul itu bidang kajiannya penelitian dan evaluasi. Kalau saya Prof. kebetulan di adik tingkat Prof. Agundul dulu di UNJ, saya mengambil jurusan teknologi pendidikan. Nah, taruhlah kita menggunakan perspektif teknologi dalam memahami ayat ini. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan apa saja, tapi hari ini saya ingin menggunakan pendekatan teknologi dalam mengkaji itu tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau teknologi itu jemaah sekalian, kita menggunakan HP ini. Kalau ditanya, ini HP sedang mengambil gambar saya. Kalau ada sinyalnya, ini HP mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Itu kalau ada sinyal. Kalau ditanyakan dari mana ini sinyal? Dari mana ini sinyal? Rupanya di bumi ini ada pemancarnya. Jadi ada pemancarnya. Jadi pemancar ini rupanya dia menangkap sinyal dari satelit di luar angkasa, dikirim oleh satelit. Pemancar ini menangkap. Nah, kalau pemancar ini mampu menangkap sinyal, dia akan mampu melempar sinyal. Tetapi kalau pemancar ini tidak mampu menangkap sinyal, mungkin taruhlah agak berkedip-kedip itu, pasti bunyi tangkapan itu kayak televisi yang tidak mampu menangkap sinyal itu, misalnya hitam-hitam, berarti sinyalnya kurang begitu bagus. Nah, andaikan saya ini, maaf Ibu dan Bapak, kalau membaca surah As-Sajdah ayat 9, Thumma salwahu wa nafaha fihi min ruhi, lalu waja'ala lakum sama wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi memang Allah sudah yakinkan qalilan ma tashkurun, karena tidak semua orang mampu memaknai. Jadi ketika anak, bayi, kalau ayat ke-8 itu membicarakan proses secara jasadiah. Proses secara jasadiah itu selesai dalam waktu 4 bulan 10 hari di kandungan ibunya. Jadi pada usia 4 bulan 10 hari, jasad janin itu sempurna. Ada di kepalanya, ada di badannya, ada di kakinya, sempurna saja. Tetapi kata Allah itu belum sempurna. Lalu Allah menyempurnakan kejadian manusia itu.
dengan cara Allah meniupkan ruh yang berasal dari. Ini penting untuk disadari. Allah meniupkan ruh yang berasal dari Allah. Baru manusia itu sempurna. Apa yang terjadi ketika sempurna ditiupkan oleh ruh? Yang pertama kali berfungsi, wajah Allah sama. Berfungsilah pendengar. Berfungsilah pendengar. Berfungsilah hati. Tetapi amat sedikit manusia itu yang mendengar. Maksudnya itu yang mendengar. Dari mana itu pendengaran? Bukan telinga, karena banyak telinga yang tidak mendengar. Nah, kalau ruh itu dicabut, biar dia punya telinga, dia tidak bisa mendengar. Kalau demikian, yang mendengar itu ruh, yang melihat itu ruh, yang merasa itu ruh. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur tentang ruh ini. Nah, kita gunakan setiap hari. Kita gunakan pendengaran, kita bawa kedua. Kita gunakan penglihatan, kita melihat itu sesuatu yang baik sekaligus sesuatu yang buruk. Nah, ini ruh ini. Ruh. Kalau kita membawa pandangan kita itu kepada sesuatu yang buruk, berarti kita tidak menertibkan amanah yang ditiupkan oleh Allah tadi itu berupa ruh yang ditiupkan ke dalam badan. Nah, dari perspektif ini jelas itu tempat bersemayam ruh itu bukan di hati, tapi di kalbu tadi, di jantung. Ini ada salah seorang ilmuwan barat. Dia menulis satu buku. Judul bukunya itu The Heart Code, kode hati. Kode hati. Namanya itu Pierre Berger. Jadi seorang dokter sebenarnya. Dia meneliti tentang bagaimana itu ada keunikan yang ada di dalam jantung manusia. Ternyata menurut temuan beliau, yang berpikir itu bukan otak, tapi jantung itu yang mengirim sinyal agar otak itu bisa menangkap sinyal. Menurut beliau, ini ada sesuatu benda di dalam dada manusia. Benda itu sangat istimewa. Dia bisa merasa, dia bisa berpikir, dia bisa benci, dia bisa marah. Menurut beliau, itu sebenarnya jantung. Jadi bertemulah antara hadis Rasulullah dan hasil temuan ilmiah. Ternyata memang hati itu punya kode. Nah, saya lanjutkan sedikit dari perumpamaan. Kalau sinyal itu diumpamakan sebagai Allah yang mengirim sinyal, satelit misalnya. Di bumi ini ada pemancar. Apa pemancarnya? Ruh. Ruh dalam dada manusia. Nah, kalau ruh ini lagi jernih, ruh yang bersemayam di hati tadi akan menjernihkan seluruh aktivitas. Jangankan pikiran, perbuatan, perilaku kita, cara kita mempersepsikan sesuatu itu akan berpengaruh. Ketika sinyal itu, ruh tadi itu menangkap sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin jasad bisa menangkap sinyal? Hanya ruh yang bisa menangkap sinyal. Nah, kalau sinyalnya kuat, dia akan bergetar menangkapnya, dan semakin kuat dia menangkap, semakin
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang disebut dengan zadatuhum itu bertambah kuatlah, semakin kuat daya tangkapnya, semakin kuat daya penempalannya. Tapi semakin lemah daya tangkapnya terhadap sinyal itu, semakin lemah juga daya penempalannya. Timbullah rasa malas, timbullah rasa masa bodoh, karena tidak kuat menangkap sinyal. Jadi ini kalbun salim sebenarnya. Jadi nanti di akhirat kelak, ketika harta tidak berguna lagi, ketika anak tidak lagi bisa memberi kontribusi, kita hanya mempertanggungjawabkan sendiri amalan kita. Itu kecuali orang yang pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalbun sendiri. Adalah kalbun yang mampu menangkap sinyal, mampu mereka melepasnya. Yang benih, yang ikhlas, yang menunjukkan tingkat ketakwaan dan keimanan yang sangat tinggi, atau keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi sebagai tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan itu. La'allakum tattaqun, insyaallah akan mudah kita merasakan bagaimana itu nikmatnya sebuah hati ini. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah contoh ini. Mohon maaf, ini saya menggali dari kehidupan saya sendiri gitu. Maaf, bukan menampilkan kebanggaan terhadap diri sendiri, tapi itulah yang mampu saya ambil pelajaran. Jemaah sekalian, suatu ketika di hari Jumat ini, saya mempersiapkan diri di kampus ini waktu saya di UI Alauddin. Jadi waktu saya di pasca sarjana UI Alauddin itu, saya keluar pergi Jumat, tetapi memikirkan itu makan siang. Mohon maaf, harus sampai jam berapa ini? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya, siapa ada waktu yang bertanya. Ya, cocok dengan ini. Sedikit saya ceritakan bagaimana ketika hati mampu menangkapnya. Nah, biasanya saya itu kalau ke masjid saya perkecil uang. Kebetulan uang yang saya bawa itu di kantor 100.000, uang 1 lembar. Saya pikiranku tadinya mau membagi 50.000-nya, saya kasih masuk 50.000-nya untuk persiapan makan siang. Tapi entah kenapa saya lupa ini. Saya lupa. Tapi singkatnya ketika saya masuk di masjid, tiba saatnya itu celengan datang di depan saya. 2 bisikan sekaligus datang, seolah-olah mengatakan begini, jangan kumasukkan itu uang 1 lembar itu, di mana makan siang? Ini suara dari kiri datang, tapi suara dari kanan ini datang menyauti, Yaumi, keluarkan itu uang itu 100.000, masukkan di situ. Persoalan makanmu bukan urusan, tetapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya pada saat itu yang kuat di dalam batin saya itu bisikan dari kanan itu. Saya keluarkan uang 100.000 tanpa ragu dan saya kasih masuk di celengan. Singkat cerita, saya keluar itu memikirkan nasibku di siang hari. Apa ini yang saya mau makan, bro? Lapar bagaimana? Lapar. Keluar dari masjid. Begitu saya melangkahkan kaki masuk di ruang pasca sarjana, ada 3 orang ibu-ibu datang. Pak Prof, ini ada makanan ini kita siapkan. 1 bungkus besar disertai dengan buah.
Dan kalau saya hitung-hitung, jumlahnya lebih kurang juga 100 ribu. Akhirnya saya masuk, saya bilang terima kasih Pak Hadi. Anda telah menghidupi saya pada siang hari. Akhirnya saya masuk di ruangan, saya makan. Baru 3 suap saya makan itu berderinglah HP saya lihat tidak ada ini. Biar sementara dulu saya makan. Tapi tiba-tiba terhenti ini HP punya bunyi lagi. Penting sekali ini rupanya. Akhirnya saya angkat. Halo, dari mana ini Pak? Dari Kementerian Agama. Bisakah Prof besok bawakan materi jam 8 pagi sampai jam 10 di Hotel Demalio? Oh, dari mana ini? Tentang apa Pak? Tentang multiple intelligence. Kebetulan kajian saya di S3 itu pembelajaran berbasis multiple intelligence. Cocok, itu yang diminta saya. Saya bawakan. Nah, saya lanjutkan makan. Nah, selesai makan saya minum. Baru saya simpan minuman saya, bunyi lagi telepon. Saya angkat. Halo, dari mana? Dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Prof. Bisakah Prof besok membawakan materi pada jam 2 sampai jam 5? Nah, saya lihat ini jam 10 saya baru berakhir di Makassar. Nah, baru memulai di sana itu sekitar jam 2. Saya bilang, oh ya siap, begitu. Singkat cerita Bapak, ini uang yang terkumpul dari 2 kegiatan itu 10.050.000. Dari mana asalnya uang ini? Disinilah jaringan Allah yang tidak bisa dideteksi. Lalu kenapa mukmin harus ragu dalam menghadapi kehidupan ini? Ketika kita berada dalam satu kesulitan, lalu kita mengeluarkan dana, Allah akan membalas tuntas pada jangka waktu yang tidak singkat. Inilah kehidupan, tidak bisa dimatematika. Allah punya cara sendiri untuk mengangkat derajat iman. Saya kira untuk sementara ini dulu itu, mohon maaf, mungkin agak terlalu lama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya. Kita tadi ya bicarakan tentang hati. Sedikit saya mau tanya, gimana kita bisa membedakan kadang orang bilang dengar kata hati, sedangkan itu kita ragu yang mana kata hati yang benar bisa diikuti. Dan jangan disetan dengan kita pengaruh yang salah. Langsung ya, mohon maaf, mohon saya dibantu sebentar ini Prof. Pertanyaan yang luar biasa, tinggi sekali ini. Ini Pak Haji hanya orang yang memiliki hati yang bening, yang mampu mendeteksi suara hati. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, itu kalau dalam surah Al-Rahman berapa ayat itu? 78, 87 atau 78 ayat. Tapi 31 ayatnya itu Allah berulang-ulang mengatakan, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau bisa rasakan? Nikmat itu pagi rasa. Jadi mampukah kita menangkap rasa? Misalnya begini, ada jam mengajar, Prof kata dulu jam 10 misalnya.
karena jangan sampai mahasiswa lagi demo. Lalu, tidak enak juga sama mahasiswa. Saya pergi deh. Ini hati saya ini pagi, dek terus. Kayak saya ini ragu-ragu apakah pergi atau tidak. Tapi saya gunakan pikiran, bukan rasa. Nanti bukan pemerintah yang didemo, tapi saya yang didemo oleh mahasiswa. Lebih baik saya pergi deh. Apa yang terjadi? Itu dalam perjalanan baru itu 100 meter saya keluar, jalanan sudah macet. Macet total, tidak bisa kemana-mana. Mau memaksakan bagaimana? Nah, isyarat yang diberikan oleh Allah itu lewat itu tadi. Ruh sinyal itu harus Bapak tenang sekali baru bisa merasakan. Sama dengan tenangnya jiwa ketika kita dalam keadaan sholat. Harus betul-betul diarahkan itu. Nah, ini ada dua memang kekuatan. Kekuatan otak, kekuatan hati. Kalau kita berpikir begini nanti akan begini. Itu suara otak, itu suara pikiran. Tapi kalau kita tenang, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kita berzikir, la ilaha illallah. Itu suara yang baik, yang akan bisa kita jaga. Tapi kalau kita mungkin cari sepatu mau keluar karena sudah terlambat, di mana sepatuku misalnya? Ini sudah deg-degan juga. Mohon maaf, tunggu di jalan, akan ada pilihan. Jadi sebelum keluar rumah, jadi orang-orang tua belum mengajarkan itu, suruh dulu berjalan itu, baru kamu jalan. Jadi ada juga yang mengajarkan itu malaikat itu perintahkan dulu supaya jalan. Nanti dia sampai, dia jemput kau baru keluar. Itu juga salah satu cara untuk menimbang-nimbang keadaan. Langsung keluar, insya Allah. Tapi kalau ini sudah harus dibiasakan, terutama menyadari ruh tadi. Ruh, jangan biasakan kita mengingkari ruh. Karena ruh itu Pak, kalau dia ada, kita rasakan. Tapi kalau dia mau pergi, dia akan beritahu. Masa dia tidak beritahu kalau dia hidup di dalam jasad kita sekian lama? Misalnya sebentar lagi, 1 bulan lagi saya akan pergi misalnya. Dia akan beritahu. Tapi hanya hati yang bening itulah yang mampu menangkap sinyal yang diberikan oleh ruh. Kan tidak ada gunanya jasad Muhammad. Andaikan tidak ada ruh, dia akan menjadi busuk. Kalau ruh tak kawan. Tapi seberapa besar kita menyadari kehadiran ruh di dalam kehidupan kita, mampukah kita menjadikan ruh, menertibkan ruh untuk segalanya kita merasakan ruh yang ada di dalam diri kita itulah yang mampu mengendalikan kita. Itulah sebenarnya yang disinggung di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Maka dari adalah ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ini ayat ini sering dijadikan sebagai ayat moderasi beragama oleh sebagian kawan-kawan kita. Moderasi beragama, Kementerian Agama menerjemahkan umat wasatan itu sebagai umat pertengahan, umat pilihan. Pertanyaannya ada rangkaian ayat ini. Umat wasatan litakunu syuhada 'alan nas, untuk menyaksikan perbuatan manusia. Pertanyaanku, bisakah umat pertengahan, bisakah umat Islam menyaksikan perbuatan manusia yang lain? Tidak bisa.
Yang bisa menyaksikan itu hanyalah ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam dada manusia. Jadi umat al-wasatan itu umat pertengahan, maksudnya itu ruh yang ditiupkan ke dalam dada manusia yang bersemayam di dalam jalan Tuhan. Ini, saya kira itu, saya kira ini tidak baik juga kalau terlalu lama. Cukup, Ustaz. Ya cukup. Mohon maaf ya kalau ada kekeliruan saya datang dari mulut saya. Mudah-mudahan apa yang disajikan ini adalah bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.